Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, dan di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan paradigma dan teori awal pembangunan. Video ini dianggotai oleh 5 orang, yaitu Afifuddin, Aimila, Venitias, Hutomo Putra, dan Andrian. Tanpa perlu lama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi selanjutnya. Dan untuk teman-teman, dengarkan baik-baik dan jangan lupa untuk dicatat ya. Paradigma-paradigma pembangunan yang disusun oleh para teoritis dan perencanaan pembangunan tidak bisa dipungkiri lebih berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan dibandingkan sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu pada praktek. Pendekatan pembangunan mulai yang diwarnai oleh pendekatan ekonomi yang sejak pemikir klasik seperti Adam Smith yang mengajarkan tentang pasar dengan invisible hand-nya, David Ricardo dengan perdagangan bebas antar negara dengan keunggulan komparatif, disusul Karl Marx dengan ekonomi terpimpin, hingga John Maynard Keynes yang mengusulkan perpaduan antara kebebasan dan pengaturan oleh pemerintah atau yang lebih kontemporer seperti teori tarikan besar atau bisa disebut Big Push hingga pertumbuhan seimbang balance growth. Sekian. Oke, selanjutnya materi tentang historical teori pembangunan. Di dalam historical teori pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan teori pembangunan sebelum kemerdekaan dan perkembangan teori pembangunan setelah kemerdekaan. Nah, di sini kita akan lebih berfokus kepada perkembangan teori pembangunan sebelum kemerdekaan. Yaitu, di dalam perkembangan sejarah, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang 3 abad sebelumnya. Dan teori-teori ini muncul seiringan dengan pembangunan itu terjadi. Sehingga berbagai perdebatan terhadap teori praktek pembangunan sudah ada sejak kapitalisme itu sendiri muncul. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan. Salah satu tokohnya dan pencetus tokoh-tokoh di Amerika berpendapat bahwa lahirnya teori modernisasi di latar belakangnya ada 3 peristiwa penting setelah Perang Dunia Kedua usai, yakni 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia atau sebagai negara adidaya. Kedua, terjadinya perluasan gerakan komunisme. Ketiga, lahirnya negara-negara merdeka yang baru. Nah, dari perkembangan teori pembangunan sebelum kemerdekaan, tercetuslah 2 teori, yaitu teori evolusi dan teori struktural fungsionalisme. Pertama, teori evolusi. Lahirnya teori ini pada awal abad ke-19, yang dimana teori ini menghapus tatanan lama dan membentuk acuan dasar baru dengan menerapkan teknologi baru dan keilmu pengetahuan untuk menciptakan tata cara baru dengan menghasilkan produksi yang lebih efisien. Dan yang kedua ialah teori struktur fungsionalisme. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli biologi yang bernama Talcott Parsons, di mana ia adalah seorang yang memberi banyak pengaruh terhadap rumusan teori fungsionalisme. Parsons berpikir bahwa manusia tak ubahnya seperti organ tubuh yang dapat dipelajari. Dari penjelasan dia, bisa kita tangkap. Yang pertama ialah bagian tubuh manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap bagian tubuh manusia mempunyai fungsi yang jelas dan khas. Dari perumpamaan manusia yang sudah digambarkan oleh Parsons, menggambarkan dengan sebuah bentuk kelembagaan yang akan dibentuk dalam suatu masyarakat yang harus mampu melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan tersebut. Lalu selanjutnya memasuki materi tentang perkembangan teori pembangunan setelah kemerdekaan. Di materi ini lebih menguatkan atau lebih memperdalam sejarah terbentuknya teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia.
yang dimulai pada tanggal 20 Januari 1949 dan disempurnakan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Teori modernisasi berasal dari konsep teori evolusi yang menganggap perubahan sosial mengubah masyarakat dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, serta membuat berbagai masyarakat memiliki beragam bentuk dan struktur. Mengutip dari Huntington, Suarsono, dan So, yang mengemukakan bahwasanya teoritis perspektif modernisasi membangun kerangka teori dan tesisnya dengan ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Modernisasi merupakan proses yang bertahap. 2. Modernisasi merupakan proses homogenisasi. 3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau dengan kata lain, modernisasi sama dengan Barat. 4. Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. 5. Modernisasi merupakan perubahan yang progresif. 6. Modernisasi memerlukan waktu yang panjang atau evolusioner. Menurut teori ketergantungan, pembangunan digambarkan sebagai proses keterbelakangan atau proses pembangunan diberi label sebagai ketergantungan. Dalam pembangunan, di dalam teori, ketergantungan lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan yang menindas dan eksploitatif. Kemudian teori ketergantungan menentang pendapat Marxis klasik yang beranggapan bahwa negara-negara pinggiran yang para kapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feudal dari Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Negara-negara pinggiran ini setelah disentuh oleh kapitalis maju akan bangun dan berkembang, mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju. Teori sistem dunia adalah adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam 3 bentuk negara, yaitu negara sentral, negara semi pinggiran, dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis, dan semuanya akan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Negara semi pinggiran yang disampaikan oleh Weierstein merupakan sebuah pelengkap dari konsep sentral dan pinggiran yang disampaikan oleh teori independensi. Alasan sederhana yang disampaikannya adalah banyaknya negara yang tidak termasuk dalam 2 kategori tersebut, sehingga Weierstein mencoba menawarkan konsep pembagian dunia menjadi 3 kutub, yaitu sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Terdapat 2 alasan yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis di dunia saat ini memerlukan kategori semi pinggiran, yaitu dibutuhkan sebuah perangkat politik dalam mengatasi disintegrasi sistem dunia dan sarana pengembangan model industri dari negara sentral. Disintegrasi sistem dunia sangat mungkin terjadi sebagai akibat kecemburuan negara pinggiran dengan kemajuan yang dialami oleh negara sentral. Kekhawatiran akan timbulnya gejala disintegrasi ini dikarenakan jumlah negara miskin yang sangat banyak harus berhadapan dengan sedikitnya negara maju. Dan mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi paradigma dan teori awal pembangunan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya kejelasan dalam menyampaikan materi ini. Kami tutup dengan sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.